juga siapa dan juga kerjaan sekarang sebagai apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaftiatur Rohania. Saya alumni dari Pondok Pesantren An-Nasyiin Gerujugan. Sekarang pekerjaan saya dosen tetap di Universitas Islam Madura. Jadi semoga saya menjadi alumni yang betul-betul bisa mengabdi bagi sesama, bermanfaat bagi sesama. Dosen apa itu, Pak? Dosen bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Masuk pondok ini dan juga keluar dari pondok ini. Artinya alma maternya itu masuknya tahun berapa, keluarnya tahun berapa? Baik. Jadi mulai mondok itu tahun 2000, itu sudah mau menginjak MTS. Jadi lepas MI lanjut ke MTS, langsung mondok itu di tahun 2000. Nah, keluarnya menjadi alumni itu ketika tahun 2013. Jadi sekitar 14 tahun di Tahun di pondok. Lanjut ke 15 tahun. Begitu. Mungkin bisa diceritakan kronologi pertama, kenapa sih harus memilih mondok di Pondok Pesantren An-Nasyiin? Apa karena memang tuntutan orang tua atau keinginan sendiri? Betul. Baik. Jadi mondok itu memang sangat penting. Selain untuk menjaga diri kita sendiri, baik dalam mendalami akhlak, baik dalam bersosialisasi dengan sesama, itu semua butuh tata krama yang bagus. Jadi tidak semena-mena kita hidup, tidak. Namun semuanya kita butuh yang namanya sikap yang bagus, akhlak yang bagus, dan itu bisa kita dapatkan di pondok pesantren. Begitu kira. Kronologi pertamanya, apakah disuruh orang tua atau karena memang ikut teman mondok itu? Jadi mondok pertama memang keinginan, karena memang di sekeliling saya semuanya mondok, jadi saya pun juga berkeinginan untuk mondok sama dengan mereka, begitu Kiai. Jadi karena keinginan itulah orang tua juga menuruti keinginan tersebut untuk dimondokkan. Dan itu kita pilih di Pondok Pesantren An-Nasyiin, begitu Kiai. Selanjutnya, apakah pengalaman paling menarik dan paling tidak bisa dilupakan di Pondok Pesantren An-Nasyiin? Paling menarik dan tidak dapat dilupakan itu ketika saya menjadi hadam telem. Dan kenapa itu hal yang menarik bagi saya? Karena saya bisa ngabdi pada keluarga telem. Terus selain hal itu juga ada banyak hal yang tidak bisa kita lupakan selama ngaji kitab. Dulu masak bareng sampai hangus. Jadi itu hal yang tidak bisa kita temui di kehidupan lain. Begitu. Jadi kalau ditanya kesan selama di pesantren, ya itu. Selain ketika proses belajar bersama di pondok pesantren, juga ketika ngabdi di telem, juga itu bukan hal yang bisa ditukar dengan apapun. Jadi itu sangat berkesan bagi saya. Begitu. Untuk pandangan Mbak Jufti sendiri, percaya nggak adanya barokah? Percaya, 100% percaya. Kenapa itu, Mbak? Saya percaya barokah itu ada. Dulu, ini mohon maaf saya perlu cerita sedikit. Dulu itu ketika saya menjadi hadam di pondok itu sejak MTS kelas 2. Itu lanjut proses belajar, saya tidak terlalu fokus di pembelajaran karena waktu saya terbagi dengan banyak hal. Terbagi dengan harus mengurus banyak hal di telem maupun di lingkungan pondok pesantren, begitu. Nah, begitupun juga ketika saya kuliah. Kuliah saya harus bagi waktu. Saya harus berangkat pagi-pagi, harus jam 7 sudah harus berada di depan kelas.
di perkuliahan itu. Namun karena memang saya menyadari bahwa saya hadam, yang harus saya prioritaskan dulu adalah keluarga dulu. Jadi waktu itu sempat saya sudah bisa ikut beberapa perkuliahan, dan itu tidak hanya satu kali, berhari-hari begitu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya tidak kecil hati, tidak merasa bahwa saya menyesal berada di pesantren, tidak. Bahkan ketika saya tidak dapat taksi, saya tidak pernah merasa menyesal bahwa kenapa saya harus mondok jika pada akhirnya saya selalu lambat seperti ini. Saya tidak pernah menyesali itu. Dan ya di kampus belajar pun saya tidak terlalu fokus di pembelajaran itu, karena ya begitulah kehidupan saya, setiap harinya datang terlambat, selalu udah ikut pelajaran ketika jam pelajaran pagi begitu. Tapi saya percaya barokah itu ada di pondok, kita punya barokah, dan itu saya buktikan ketika sudah menjadi alumni. Dan itu saya bisa masuk di beberapa perguruan tinggi, di Universitas Adibuana, di Stikesiasi Surabaya, Universitas Nurul Yadid, dan pada akhirnya saya menetap di Universitas Islam Madura. Jika melihat kemampuan, saya pikir itu bukan karena kemampuan saya mampu di bidang saya, bukan. Itu saya percaya bahwa itu semata-mata karena barokah pondok, barokah pesantren, barokah kiai, barokah semuanya yang sudah selama 14 tahun itu saya lakukan secara ikhlas. Oke. Maka dari itu saya percaya bahwa barokah itu ada, jelas ada. Banyak sekarang orang awam, orang luar sana beranggapan bahwasanya problematika sekarang adalah santri itu katanya dipandang tidak bisa mengikuti alur zaman, tidak bisa menafkahi keluarganya nanti, tidak bisa menghasilkan uang di kemudian hari. Bagaimana tanggapan Mbak Jefti sendiri sebagai seseorang yang pernah mondok dan pernah nyantri di Pondok Pesantren Nasim? Menurut saya itu hanya pandangan orang-orang yang tidak paham bahwa barokah itu ada, begitu. Jika mereka yakin bahwa di pondok pesantren itu adalah akar dari segala kehidupan, maka tidak akan pernah memiliki pemikiran yang seperti itu, begitu. Siapa bilang bahwa alumni pesantren itu tidak bisa menafkahi? Jelas-jelas yang menjadi alumni pesantren itu adalah orang-orang yang menjadi orang yang terpandang, orang yang betul-betul dibutuhkan di masyarakat, orang yang menebar banyak manfaat di lingkungan kita, begitu. Jadi pendapat yang seperti itu saya pikir itu pendapat yang tidak percaya bahwa barokah itu ada. Oke. Apa nih efek yang benar-benar Mbak Jefti rasakan tentang barokah itu ketika Mbak Jefti sudah keluar dari pondok? Barokah itu memang tidak berwujud ya, memang tidak berwujud seperti buku, seperti rumah yang besar, memang tidak ada wujudnya barokah itu. Tapi barokah itu bisa kita artikan dan bisa kita simpulkan barokah itu ada ketika itu sudah memberikan manfaat bagi kita semua setelah keluar dari pesantren. Jadi yaitu selama kita bermanfaat, itulah barokah yang kita dapatkan dari pondok pesantren. Artinya menjadi santri tidak harus menjadi kiai. Menjadi santri nanti lulusannya adalah manusia yang bisa menebar sebuah manfaat bagi sesama. Silahkan jadi apapun itu, jadi pengusaha kecil boleh, asalkan hati kita tetap bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Ada bedanya dengan seseorang yang bukan santri, begitu Kiai. Kira-kira begitu pandangannya. Sebagai alumni Pondok Pesantren Nasim, sampaikan
pesan untuk santri-santri An-Nasihin yang sekarang masih menempuh perjalanan mondok di Pondok Pesantren An-Nasihin? Kerasan di pondok, ayolah pupuk apa yang menjadi di pondok, apa yang menjadi pembelajaran di pondok, apapun itu, termasuk nyapu lantai, lakukan itu. Jika waktunya belajar, ya belajar. Jika waktunya tidur, silahkan tidur. Meskipun tidur kalau di pesantren itu kita tetap dapat barokah, asalkan kita tidak mengganggu hal-hal lain, misalkan seperti mencuri, tengkar, itu tolong dijauhi. Begitu. Oke. Sebelum interview ini berlangsung, saya minta izin ke Umi waktu itu. Dan ketika Umi itu mendengar nama Jefti, seketika pula Umi itu ngasih foto di mana waktu Jefti itu memisah tengkar antara saya dengan Mas Aap. Itu artinya saya meminta Umi mungkin ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan Umi ketika Mbak Jefti ini dulu waktu mondok. Ketika itu Umi langsung tanpa ngomong panjang ngambil album foto itu yang ada fotonya Mbak Jefti ketika memisah saya dengan Mas Aap, seperti itu. Bagaimana tanggapan Mbak Jefti? Dan mungkin ada kesan dan pesan jika diberi kesempatan untuk abu debu dengan Nyai dan juga Kiai, apa yang ingin disampaikan? Semoga Kiai selalu sehat. Semoga Kiai selalu sehat sama Nyai. Entah, saya tidak ada yang bisa saya berikan balasan untuk pengasuh. Jadi hanya doa, semoga beliau selalu sehat, semoga beliau selalu sehat jiwa raga, dimudahkan segala urusannya. Tiap hari saya doa seperti itu. Jadi dulu saya betul-betul sayang sama Rawali, sama Raap, karena saya yang membersamai mereka. Beliau sebelum mondok, jelas sebelum mondok, sebelum beliau semua sudah ada di pesantren. Beliau sama saya, sama teman-teman Hadam yang lain, sama Lastri, sama Su. Jadi keseharian beliau sama saya, mau tidur juga saya yang nemani, saya yang ngelus punggungnya, mau makan juga saya yang siapkan sayur-sayurnya. Juga ketika mau mandi, beliau sukanya kalau mandi itu ke sungai. Beliau suka sekali aseram di sungai itu. Jadi segala hal saya yang siapkan. Jadi untuk keluarga Delem, saya mohon maaf jika selama saya membersamai beliau ada hal terutama dari sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dulu suka ngantuk, saya dulu suka ngantuk, suka tertidur di Delem. Jadi mohon maaf, saya Nyai mohon maaf atas segala sikap yang di luar kesadaran saya. Mohon maaf Kiai. Semoga Kiai sama Nyai selalu sehat, keluarga Delem selalu sehat, selalu diberikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya. Begitu Kiai.